Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tentunya kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama pada malam hari ini di sini untuk melakukan mediasi sebagaimana yang telah kita tentukan sebelumnya. Oke, sebelumnya saudara-saudara sekalian, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Furqon. Saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih oleh saudara-saudara sekalian untuk memimpin jalannya mediasi pada malam hari ini. Selanjutnya, kepada saudara-saudara sekalian, saya akan berikan kesempatan untuk memberikan perkenalan diri masing-masing. Nah, untuk yang pertama saya akan memberikan kesempatan kepada pihak penggugat terlebih dahulu. Apakah disetujui oleh pihak tergugat? Setuju. Baik, nah, saya akan berikan kesempatan kepada penggugat. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Yulian selaku penggugat dan ini rekan kerja saya Muhammad Fawas. Baik, terima kasih Bapak Zikri dan juga Fawas. Selanjutnya saya juga akan memberikan kesempatan kepada saudara tergugat untuk menyampaikan perkenalan diri. Baik, terima kasih dalam kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Afwan. Saya bersama rekan saya yaitu Syihab. Baik, sebelumnya setelah kita sama-sama memperkenalkan diri, dikarenakan saudara-saudara datang ke sini sudah bersedia untuk melakukan dan mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung mulai saja ya, untuk supaya tidak terlalu lama. Untuk pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang saudara-saudara tempuh saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini yang ingin bermediasi, kemudian pada malam hari ini saya hanya membantu sebagai mediator selaras sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai mediasi. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu saudara-saudara di dalam proses perundingan ini guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa atau menggunakan cara yang memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Nah, sebelum kita masuk ke inti mediasi pada malam hari ini, tentunya saya sebagai mediator akan menyampaikan prinsip-prinsip dari mediasi. Singkat saja, yang pertama adalah parsial, yang berarti tidak boleh memihak atau netral. Jadi, saya di sini netral, tidak memihak dari pihak penggugat ataupun yang tergugat. Yang kedua, tidak punya hak memutus. Karena segala keputusan pada malam hari ini saya akan kembalikan kepada para pihak yang nantinya akan kita diskusikan bersama. Selanjutnya, kerahasiaan, di mana apa-apa yang kita sampaikan pada malam hari ini itu bersifat rahasia dan tidak boleh disampaikan kepada orang yang tidak berkepentingan. Dan terakhir, kaufus. Jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan yang terpisah dengan para pihak. Oke, selanjutnya sedikit lagi saya akan menyampaikan tata tertib. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Ada beberapa tata tertib yang harus kita sepakati dan setujui bersama. Yang pertama adalah para pihak harus berbicara bergantian setelah saya selaku mediator memberikan kesempatan. Yang kedua, para pihak tidak boleh memotong pembicaraan. Ketika satu pihak sedang berbicara, maka pihak yang lain harus mendengarkan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang, baik melalui kata-kata ataupun fisik. Tidak boleh merokok. Dan yang terakhir, tidak boleh merekam isi pembicaraan pada mediasi ini. Baik, kita langsung saja. Apakah bapak-bapak telah sepakat atas tata tertib yang tadi saya bacakan? Sepakat. Saya rasa nanti dalam jalannya mediasi diharap kita sesuai dengan kesepakatan awal mengenai tata tertib. Baiklah, untuk selanjutnya, bagaimana jika kita mulai dengan mendengarkan keterangan dari pemohon terlebih dahulu mengenai sengketa yang akan kita bahas, agar kita mengetahui permasalahan apa dan arahnya kemana mengenai permasalahan ini.
Apa tidak keberatan dari pihak tergugat? Tidak. Tidak. Oh, baik. Selanjutnya saya langsung saja kepada pihak penggugat untuk menyampaikan keterangan mengenai permasalahan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudara moderator. Jadi begini, saya mengadakan kontrak kerjasama pembelian material bahan bangunan kepada saudara Afwan untuk pembangunan pesantren yang sudah kami kesepakati bersama dengan pembelian, yaitu besi beton 5.000 piece, 5.000 batang, dan ukurannya 11,2 mm. Akan tetapi barang yang datang itu tidak sesuai yang kami pesan. Semula kami memesan 11,2 mm, malah yang datangnya kurang dari itu, dan untuk kuantitasnya juga kurang, tidak mencapai 5.000 piece. Saya sudah mengajukan, saya sudah menegur pihak Bapak Afwan. Akan tetapi banyak alasan dan mereka sulit untuk dihubungi gitu. Alasannya keluar kota, dan sempat rekan kerja saya sudah ke tempat mereka sekitar 4 kali untuk menegur atau menyampaikan bahwa yang mereka kirim itu salah gitu. Seperti itu. Iya. Apakah betul dari Bapak Fawas, apakah sesuai dengan seperti yang disampaikan dari Bapak Zikri? Betul Pak. Saya sendiri pun juga sudah sering mengunjungi kantornya Bapak Afwan sendiri. Kemudian saya juga mengunjungi rumahnya Bapak Afwan bersama Zikri. Sering juga kami menghubungi beliau, yakni Bapak Afwan, akan tetapi belum juga tidak ada keterangan kejelasannya bagaimana. Oleh karenanya akhirnya kami memutuskan untuk sepakat seandainya jika kami menunggu-nunggu juga otomatis pembangunannya juga akan terhambat. Oleh karenanya kami memutuskan untuk melayangkan somasi kepada Bapak Afwan. Baik, kita telah mendengar keterangan dari Bapak Fawas dan juga Zikri selaku penggugat. Pertanyaannya adalah apakah pihak penggugat merasa kecewa dengan kejadian ini? Ya, kami sangat kecewa karena sesuai dengan kesepakatan yang kita buat, dan itu sangat merugikan sekali dari pihak kita gitu. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya tanpa mengurangi rasa hormat, kita telah mendengarkan bersama-sama. Tentunya dari pihak tergugat akan memberikan tanggapan atas apa-apa yang disampaikan dari pihak penggugat. Nah, untuk pertama mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Afwan terlebih dahulu untuk menyampaikan tanggapannya. Saya akan mempersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi gini Pak, terus terang saya kecewa dengan saudara Zikri dan saudara Fawas atas tindakan mereka yang menggugat kami. Dan masih banyak alternatif lain yang masih bisa kita tempuh. Kenapa harus melakukan gugatan seperti ini? Kan kita sama-sama dewasa loh Pak. Harusnya kita cari jalan keluar yang baik Pak. Bapak jangan beralasan seperti itu Pak. Karena apa? Karena saya sendiri dan Bapak Zikri sudah berusaha menghubunginya loh berkali-kali. Bahkan mengunjungi tempatnya berkali-kali, ke kantornya, ke rumahnya. Akan tetapi apa? Tidak ada kejelasan sama sekali. Mohon maaf Bapak Fawas, seperti yang kita sepakati di awal, ketika satu pihak sedang berbicara, maka pihak yang lain harus mendengarkan. Dan adapun para pihak itu diperbolehkan untuk berbicara ketika mediator telah memberikan waktu dan kesempatan. Oh iya, baik Pak. Mohon maaf Pak. Diingat tata tertibnya, apa mediasi ini bisa dilanjut? Bisa. Diharap tenang ya. Oke, saya akan kembalikan kepada Bapak Afwan untuk memberikan Jadi lanjutannya. seperti itu Pak, yang kami jelaskan bahwa kita kan sudah temanan akrab yang lama. Saya inginlah untuk permasalahan ini itu diselesaikan dengan cara baik-baik, misalkan dengan cara kekeluargaan, tanpa harus mengajukan gugatan seperti ini Pak. Tapi bersama saudara Fawas mengajukan somasi kepada saya, seperti itu Pak. Seperti itu. Oke, kita telah mendengarkan
tanggapan dari saudara Afwan. Tapi kita masih belum membahas mengenai masalah barang yang disampaikan dari saudara Zikri tadi. Dari saudara Sihab sendiri bagaimana? Apa ada tanggapan mengenai yang disampaikan saudara Zikri dan Fawas tadi? Ya, sebenarnya kami mengetahui kesalahan kami karena kelalaian dalam menyediakan dan melakukan pengiriman terhadap barang tersebut. Sebetulnya permasalahan ini dikarenakan bahan baku yang sulit dicari dan ditemukan. Kami berpikir tidak masalah untuk memberikan besi dengan ukuran yang lebih kecil sedikit karena perbedaannya ukurannya juga tidak terlalu signifikan. Namun ternyata ini menjadi permasalahan dalam pembangunan yang dikerjakan oleh saudara Zikri. Terima kasih. Setelah saya mendengar penjelasan dari saudara-saudara sekalian, dari pihak penggugat ataupun dari pihak tergugat, ada beberapa kesepahaman yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, saudara-saudara sekalian menginginkan adanya hubungan baik antara para pihak. Dan yang kedua, saudara-saudara juga menginginkan agar masalah pengiriman barang yang tidak sesuai ini bisa cepat terselesaikan. Apakah benar begitu? Benar ya? Benar. Oke. Sebelumnya saya akan mendefinisikan permasalahan pada mediasi ini ya. Yang dapat saya simpulkan bahwa yang pertama adalah bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Dan yang kedua, bagaimana penyelesaian permasalahan pengiriman besi tersebut yang tadi memang ada yang tidak sesuai dan juga jumlahnya kurang. Nah, selanjutnya dari saudara-saudara sekalian menginginkan penyelesaian masalah yang mana kira-kira yang harus kita bahas terlebih dahulu. Tentunya saya selaku mediator tidak bisa memutuskan permasalahan mana yang mau dibahas terlebih dahulu antara penyelesaian pengiriman atau masalah nama baik. Mungkin coba saya akan menanyakan kepada pihak penggugat kira-kira masalah mana yang akan dibahas terlebih dahulu. Ya, tentunya harus diselesaikan dari pihak kami terdahulu, karena sudah menunggu dan proyek pembangunan pesantrennya jadi terhambat atas kelalaian dari saudara Afwan. Oke, baik. Kalau dari pihak penggugat menginginkan masalah pengiriman besi beton ini yang harus dibahas terlebih dahulu. Kalau dari pihak tergugat, apakah setuju untuk membahas permasalahan pengiriman ini terlebih dahulu atau menginginkan yang sebaliknya? Ya sudah, saya nggak masalah kalau seandainya yang pertama dibahas masalah pengiriman barang dulu. Tapi selanjutnya saya juga mau dibahas tentang masalah nama baik. Jadi saya tidak ingin nama baik saya jelek seperti itu, Pak. Kalau dari Bapak Syihab bagaimana? Pak juga setuju untuk membahas yang pertama terlebih dahulu ini? Saya rasa tidak masalah untuk membahas masalah pengiriman terlebih dahulu. Akan tetapi perlu diingat juga permasalahan nama baik juga harus dibicarakan setelah ini agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Baik, saya rasa dikarenakan pihak tergugat menyetujui usulan dari penggugat untuk membahas permasalahan pengiriman besi beton ya yang tidak sesuai, maka kita akan bahas pertama mengenai permasalahan tersebut. Selanjutnya tadi telah dibacakan, telah disampaikan di awal mengenai inti dari permasalahan. Ya, saya dapat simpulkan bahwa permasalahannya adanya ketidaksesuaian antara perjanjian awal atau prestasi dalam menjual beli besi beton ini setelah barangnya diterima. Lalu tentunya kita akan berbicara bersama-sama bagaimana kiranya apa yang harus dilakukan, apa yang harus diputuskan agar penyelesaian masalah ini bisa berjalan dengan baik dan tanpa merugikan pihak manapun. Nah, saya rasa saya akan memberikan kesempatan dari pihak penggugat dan tergugat untuk menyampaikan solusi yang telah ada, yang telah dipikirkan untuk penyelesaian masalah ini. Kira-kira dari tergugat terlebih dahulu atau penggugat? Sebaiknya dari pihak kami terdahulu ya. Ya, Nah, yang setujui? Setuju. Oke, saya akan berikan kesempatan kepada pihak
Ya, dalam penyelesaiannya kita harus menyelesaikan masalah ini dahulu. Karena bahan bangunan yang dikirim ulang kalau bisa dalam 1 bulan, dan kami juga akan memperbaiki nama baik Bapak Afwan, dan kerjasama kita akan lancar seperti sebelumnya. Sama keinginannya dari Bapak Fawas atau ada tambahan kira-kira? Betul, ada tambahan sedikit. Ya, kalau dari kami menginginkan dalam waktu 1 bulan untuk mereturn barangnya dan diganti dengan yang sesuai. Ya, memang pasti biayanya akan ditanggung oleh pihak dari Bapak Afwan tersendiri. Dan jikalau memang tidak bisa menggantikannya, maka kembalikan saja uangnya dan berikan ganti rugi karena pembangunannya yang telah tertunda. Oke, baik. Baru saja telah disampaikan bahwasanya dari pihak penggugat menginginkan adanya penggantian barang yang tidak sesuai dan pelengkapan barang yang tidak sesuai juga, dan apabila memang tidak disanggupi maka diharuskan dari pihak tergugat untuk mengganti kembali uangnya atau direturn serta membayarkan ganti rugi atas kerugian yang telah diderita dari penggugat. Apakah setuju dari pihak tergugat untuk menyelesaikan seperti ini atau mau menyanggah atau memiliki cara lain dalam penyelesaian masalah ini? Baik, sebelumnya kami memohon maaf dan mengakui kelalaian kami dalam melaksanakan tanggung jawab. Kalau memang dari pihak Bapak menginginkan seperti itu, insya Allah kami sanggupi. Kami lebih setuju untuk penggantian barang yang tidak sesuai. Ya, mungkin dengan ini permasalahan kita bisa selesai dengan bisa berhubungan baik, dan masalah ganti rugi tentu akan kami gantikan yang dirugikan oleh Bapak Zikri. Untuk masalah pengiriman pengambilan kami akan tanggung, seperti itu Pak. Oke, baik. Dari pihak tergugat menyetujui permohonan dari pihak penggugat bahwasanya seluruh ketidaksesuaian barang yang telah dikirimkan dan kekurangannya akan digantikan ya Pak. Iya. Kira-kira tadi dalam waktu berapa lama diwajibkan dari pihak tergugat untuk menggantinya? Kalau bisa ya 1 bulan, karena waktunya sudah banyak terbuang, dan semakin banyak waktu terbuang maka ganti rugi juga harus dilakukan. Baik, apakah setuju dari pihak Afwan? Apakah sanggup? Insya Allah kami sanggup. Berarti permasalahan ini saya rasa selesai, bahwasanya pihak Bapak Afwan akan mengganti dalam waktu 30 hari setelah mediasi ini diselenggarakan ya. Oke, selanjutnya jika memang sudah clear permasalahan pengiriman ini, kita akan masuk ke permasalahan yang kedua mengenai nama baik. Tadi sempat disinggung Bapak Afwan mengenai nama baik, karena memang dari cerita yang disampaikan bahwasanya kedua pihak ini sebenarnya sudah berteman dan merupakan rekan kerja, sering berbisnis, sering bertukar pikiran mengenai usaha dan lain-lain. Jadi memang karena ada satu kesalahan, satu konflik, makanya timbul permasalahan ini. Mungkin tadi kita telah memberikan kesempatan kepada pihak penggugat terlebih dahulu pada permasalahan yang sebelumnya. Saya rasa saya akan memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyampaikan bagaimana argumentasinya atau usulannya mengenai penyelesaian masalah ini. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Mediator atas kesempatannya. Saya rasa permasalahan ini bisa diselesaikan dengan mediasi ini saja. Jadi tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan, karena pastinya akan mencemarkan nama baik perusahaan kami. Saya rasa dengan kesediaan kami dalam bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Saudara Zikri, maka persoalan ini bisa terselesaikan. Oke, baik. Jadi permasalahan dari pihak tergugat menginginkan permasalahan ini cukup sampai mediasi ini saja ya. Jadi setelah ini tidak dipanjangkan lagi permasalahannya. Ya, betul. Bagaimana dari pihak penggugat tanggapannya? Baiklah, kalau begitu saya setuju atas tanggapan atau saran dari beliau.
Akan tetapi jangan lupa untuk waktu 1 bulan tadi agar dikirim kembali barangnya dan pembangunannya cepat terselesaikan. Oke, baik. Alhamdulillah. Berarti kedua permasalahan ini saya rasa sudah clear ya, tidak ada permasalahan. Atau kira-kira masih ada permasalahan yang belum kita sampaikan? Sudah cukup ya. Saya rasa sudah clear. Saya akan simpulkan sedikit dari apa-apa yang telah saudara-saudara sampaikan, bahwa masalah pengiriman barang ini jika bisa dapat terselesaikan dengan cepat, maka masalah hubungan baik antar kedua belah pihak juga bisa diselesaikan dengan baik, betul? Betul. Jadi ada itikat baik antara kedua belah pihak. Nah, pada dasarnya yang saya lihat ada keinginan baik antara dua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai, dan tentunya dengan kepastian waktu yang telah diberikan, yaitu 1 bulan dari mediasi ini dilakukan. Dari pihak Bapak Afwan dan juga Bapak Syihab menyanggupi hal tersebut, dan masalah hubungan baik juga bisa dibicarakan setelah ini. Dan tadi kita juga setelah setuju untuk menyelesaikan masalah ini cukup sampai di sini, sehingga dalam melanjutkan hubungan baik nanti bisa seperti semula kala, yang awalnya berteman, ketika ada konflik nanti bisa semula kala. Ya seperti yang disampaikan orang-orang terdahulu. Maaf, ketika teman baik bertengkar, pasti setelahnya akan berbaikan kembali, dan hubungan tersebut pasti akan semakin erat, karena kita kan harus saling evaluasi ya, kesalahannya di mana, kelalaiannya di mana, dan saling lapang hati juga. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan dan kita diskusikan pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mempercayai saya sebagai mediator pada permasalahan ini, dan alhamdulillah pada kesempatan ini semua permasalahan bisa diselesaikan dengan kepala dingin, tanpa adanya konflik, tanpa adanya kekerasan, dan juga saya rasa kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Betul? Betul. Ya, terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian. Jika memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan, dari kami mengucapkan terima kasih kembali, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kelalaian dari perkataan saya atau perbuatan selama mediasi ini dilangsungkan. Cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui kesalahan kami karena kelalaian dalam pengiriman dan ya sebenarnya kami mengetahui kesalahan kami. Ya sebenarnya kami mengetahui kesalahan kami.